Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Moreta. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Gunadarma Palembang. Di video presentasi saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur. Namun, sebelum saya menjelaskan apa itu enterprise arsitektur, di sini ada 8 topik pembahasan yang akan saya presentasikan nantinya. Yang pertama, konsep arsitektur enterprise. Yang kedua, proses arsitektur enterprise. Yang ketiga, definisi arsitektur enterprise. Yang keempat, manfaat arsitektur enterprise. Kelima, sudut pandang arsitektur enterprise. Yang keenam, karakteristik arsitektur enterprise. Ketujuh, hambatan pengembangan arsitektur enterprise. Yang kedelapan, deskripsi arsitektur enterprise. Konsep arsitektur enterprise. Enterprise arsitektur adalah perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan yang kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahap perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Dalam semua tahap proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Definisi arsitektur enterprise. Yang pertama, arsitektur enterprise adalah representasi deskriptif atau model yang relevan untuk menggambarkan sebuah enterprise dan apa yang harus dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Yang kedua, arsitektur enterprise adalah sebuah pendefinisian sistem bisnis dengan lingkungan bisnis yang seharusnya dan juga dapat berupa rancangan untuk mengelola dan mengoperasikan setiap komponen bisnis, misalnya kebijakan, operasional, infrastruktur, dan informasi. Yang ketiga, arsitektur enterprise adalah sebuah mekanisme untuk memastikan sumber daya teknologi informasi suatu organisasi dapat sejalan dengan strategi dari organisasi tersebut. Manfaat arsitektur enterprise. Yang pertama, menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen arsitektur enterprise di antara organisasi bisnis dan teknologi informasi dan berfungsi sebagai enterprise. Yang kedua, menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsentrasi, ketelitian, ketepatan waktu, integritas, kualitas, ketersediaan akses, dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. Ketiga, informasi berkualitas dan tepat waktu yang disediakan oleh enterprise arsitektur untuk menanggapi kekuatan perubahan dan membuat keputusan yang lebih baik. Keempat, memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi. Kelima, menghubungkan teknologi informasi kepada misi organisasi. Keenam, meningkatkan interoperabilitas dan mempercepat integrasi sistem lama, migrasi, dan sistem baru. Ketujuh, memungkinkan ketangkasan. Kedelapan, mengurangi biaya atau mencapai skala ekonomis dengan cara menyediakan mekanisme untuk berbagai layanan lintas enterprise. Kesembilan, meningkatkan keamanan. Kesepuluh, mengurangi resiko teknis. Dan yang terakhir, fokus pada strategi penggunaan teknologi untuk mengelola data sebagai aset. Sudut pandang arsitektur enterprise. 1. Keseluruhan organisasi sebagai sebuah sistem dan masing-masing departemen adalah subsistem. Yang kedua, informasi tentang seluruh aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan dapat diakses oleh departemen lain yang membutuhkannya. Yang ketiga, transparansi informasi sehingga setiap departemen bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lain dan bagaimana mendukung pekerjaan tersebut sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dicapai.
Karakteristik arsitektur enterprise. Yang pertama, mendukung enterprise dalam penyampaian informasi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang lebih efektif dan tepat waktu. Ketiga, mendukung peningkatan fungsi dan bisnis enterprise. Yang keempat, menghasilkan jalur bimbingan investasi di masa depan. Yang kelima, membantu menyelesaikan kesenjangan antara fungsi bisnis dan teknologi informasi dalam enterprise. Hambatan pengembangan arsitektur enterprise. Pertama, perencanaan jauh lebih komprehensif dan kaku daripada kebiasaan manajemen. Yang kedua, kekurangan metodologi atau teknik untuk membuat perencanaan. Ketiga, keberhasilan tim arsitektur enterprise tergantung pada budaya organisasi yang bersedia bersifat arsitektur driven. Deskripsi arsitektur. Pertama, arsitektur bisnis mendefinisikan strategi bisnis dan menggambarkan struktur serta proses bisnis organisasi. Kedua, arsitektur aplikasi menggambarkan layanan dan sistem aplikasi yang mendukung proses bisnis. Ketiga, arsitektur informasi menggambarkan sasaran bisnis dan pertukaran data di antara para peserta proses dan aplikasi. Yang keempat, arsitektur infrastruktur digunakan untuk menggambarkan landscape, perangkat keras, dan jaringan yang mendukung sistem aplikasi. Demikianlah video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.